If I got Jesus, I've got all. Selamat sore Bapak dan Ibu. Iya, masih semangat toh? Iya. Pada kesempatan ini adalah merupakan suatu penghargaan buat saya pribadi karena diberi kesempatan untuk berjumpa dengan panjenengan semua dalam ibadah keluarga yang bertempat di rumah Bapak Rokim. Kita sama-sama berdoa, kita serahkan jalannya ibadah kita malam hari ini sepenuhnya hanya di tangan Tuhan. Kita ambil saat teduh dan kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Karena malam hari ini kami bersama-sama warga jemaatmu yang tergabung di kelompok Deborah sebelah timur dan tepatnya di rumah Bapak Rokim. Bersama-sama kami membangun sebuah persekutuan ibadah keluarga. Oleh karena itu semua Tuhan, agar ibadah keluarga yang kami bangun malam hari ini semua boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Sertailah kami. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar ibadah ini boleh berjalan setul dengan rencana-Mu. Begitu juga apabila sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mendengarkan sebagian dari sabda-Mu yang sudah tersirat dan tertulis di dalam Alkitab ini. Kiranya Tuhan senantiasa membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh merenungkan dan mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, bijaksana, dan boleh firman ini menjadi terang dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah hidup kami, agar kami tidak jatuh dalam berbagai hal pencobaan. Bagi kami yang sedang berdiri di tempat ini, yang saat ini kebetulan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, pakailah kami sepenuhnya Tuhan, agar kami mampu menyampaikan firman-Mu ini dengan baik dan bijaksana. Jauhkan kemampuan kami dari pemikiran-pemikiran duniawi, agar kami benar-benar malam hari ini mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan kekuatan Tuhan, agar apapun yang kami sampaikan tentu boleh tersampaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami semua yang mendengarkan, Tuhan juga sertai, agar kami juga bisa berkonsentrasi dengan baik dan benar, bisa menghayati akan firman Tuhan dengan baik dan benar, bisa menerapkan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari dengan baik dan benar pula. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pada akhirnya ibadah kami malam hari ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan pada malam hari ini saya ambil dari Perjanjian Baru. Kita buka Alkitabnya, dari Perjanjian Baru saya baca hanya satu ayat saja. Satu ayat saja. Ini volumenya sakit, cek mboten menggema teman-teman ngoten. Cek mboten mong. Mboten sakit kinten-kinten. Ini cek mboten teman-teman katanya. Halo? Iya, demikian. Bisa banter didik juga boleh. Sik tambah dikit. Error, ini pun ngatan mawon. Error ya sudah begini aja. Lebih enak, lebih ceto biar enggak ngum. Nah, bicara a. Wah, ini repot didengarkan. Ya, saya ulangi bacaan malam hari ini saya ambil dari satu ayat saja. Satu ayat saja, yaitu dari Matius 11. Monggo dibuka dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Saya bacakan untuk kita semua satu ayat saja. Matius 11 ayat 28. Ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulangi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Baiklah Bapak dan Ibu, mari nanti kita akan sama-sama menghayati apa maksud dan tujuan Tuhan berfirman seperti ini, apa maksud dan tujuan Tuhan mengatakan hal yang demikian ini kepada setiap umat yang percaya.
Sebelum semuanya kita renungkan, terlebih dulu mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 51. Kidung Jemaat nomor 51 kita pujikan bait 1. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ya, Bapak dan Ibu, memang Alkitab ini adalah tuntunan buat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak dan Ibu masih percaya toh bahwa Alkitab itu tuntunan hidup kita? Percaya enggak? Percaya. Siapa Yesus yang sebenarnya? Oleh karena itu renungannya pada malam hari ini saya beri judul siapa Yesus? Nabi, Rasul, ataukah Allah? Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita bersama-sama belajar. Ingin mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya menurut pandangan Alkitab. Banyak orang tahu dan percaya Yesus, banyak. Akan tetapi benarkah mereka tahu bahwa Yesus yang sebenarnya itu siapa? Kalau menurut kita siapa Yesus, Bapak dan Ibu? Siapa? Iya. Yesus putra Allah yang sulung. Banyak orang juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Banyak orang juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah sang gembala ajaib. Orang juga banyak mengatakan bahwa Yesus itu adalah sang penebus dosa. Orang juga banyak mengatakan bahwa Yesus itulah yang mempunyai hidup dan kehidupan setiap orang yang percaya. Jawabannya, ya benar, itu tidak salah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin orang yang tidak seiman dengan kita mengatakan Yesus itu Isa Al-Masih. Orang yang tidak seiman dengan kita di dalam Alkitab mereka mengatakan bahwa Yesus itu seorang nabi. Kalau orang Kristen diberhadapkan dengan sebuah pertanyaan apakah Yesus seorang nabi menurut Alkitab? Bagaimana jawab kita? Apakah Yesus nabi? Kita belajar Alkitab. Apakah Yesus ini nabi? Kalau memang dia nabi, nabi yang keberapa? Ini yang jarang-jarang kita bisa menjawab dengan baik, Bapak dan Ibu. Cirinya sebetulnya gampang kok. Kalau nabi itu bisa meninggal, Bapak dan Ibu. Kalau nabi, dia tidak tahu kapan akan mati. Dan siapa yang akan membunuh? Siapa yang akan menyengsarakan? Kalau nabi, dia tidak tahu itu. Kalau nabi tidak mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu kalau nabi. Tapi Yesus mampu membuat yang mati menjadi hidup. Yesus mampu membuat yang tidak ada menjadi ada. Loh kok bisa Pak Dar? Orang lain mengatakan bahwa Yesus itu Nabi Isa. Nabi yang terakhir. Itu menurut pemahaman mereka. Biarkan mereka beriman dengan apa yang mereka imani. Memang betul. Yang mereka imani begitu. Tetapi menurut Alkitab, Yesus bukan Nabi, Bapak dan Ibu. Jangan salah. Yesus bukan Nabi. Akan tetapi Yesus itu adalah Allah yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah? Kalau orang bertanya kadang-kadang, dalil opo? Bukti ini opo nek Yesus itu Allah? Sesuai dengan iman dan kepercayaan kita, sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya itu adalah firman.
Pada mulanya itu adalah firman, Bapak dan Ibu. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Jelas. Di awal penciptaan, Allah menciptakan manusia dengan firman-Nya. Kalau kita kembali lagi, di dalam perjanjian baru, awal mula Tuhan Yesus dilahirkan, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus lahir dari seorang anak darah Maria. Yesus lahir dari seorang yang perawan ting-ting. Nek jari wong saiki gulung disenggol belas. Yesus lahir bukan dari keturunan manusia. Hakikat Nabi Yesus lahir dari firman Allah. Firman Allah mengatakan kepada Maria, engkau Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan kau beri nama Kristus. Dia akan menjadi seorang raja yang besar. Ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan keturunan manusia. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang mulanya bersama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah adanya. Ini Yesus Allah adanya. Bukan nabi, juga bukan rasul. Jangan dibilang bahwa Yesus rasul, bukan. Kalau kita ditanya, ya apakah Yesus itu Nabi Isa? Dijawab dengan tegas, Alkitab tidak mengatakan begitu. Dijawab dengan tegas bahwa Alkitab mengatakan Yesus itu anak Allah. Dan anak Allah itu, yaitu Allah itu sendiri. Bapak dan Ibu, kalau Nabi itu tugasnya menyampaikan kehendak Tuhan. Nabi itu wakil Tuhan di dunia. Seperti Nabi Elia, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Itu Nabi. Sedangkan Rasul, Bapak dan Ibu, Rasul itu bekerja menjalankan tugas-tugas dan perintah. Itu Rasul. Banyak ya, Rasul Kristus ada 12. Itu semua menjalankan perintah dari Tuhan untuk menyebarluaskan firman Tuhan agar terjadilah suatu kedamaian di dunia ini. Itu adalah tugas Rasul. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada Nabi. Karena Nabi adanya di perjanjian lama. Dan Rasul adanya di perjanjian baru. Sekarang tidak ada Rasul. Secara kasat mata kita bisa melihat sekarang siapa yang dibilang Rasul. Yaitu orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Orang-orang yang melakukan tugas pekerjaan pelayanannya sesuai dengan kehendak Allah, itulah Rasul yang sebenarnya. Karena mereka menjalankan utusan, menjalankan firman Tuhan untuk disampaikan kepada mereka yang percaya kepada Allah. Kalau ada orang yang menyampaikan firman Tuhan akan tapi setiap hari perbuatannya kurang sesuai, itu mungkin Rasul 50% dan non-Rasul 50%. Nek iling ya Rasul, nek gak iling ya kudu Rasul. Nek iling ya wong Kristen, nek gak iling ya dudu Kristen. Kadang kan seperti itu. Sekarang bagaimana Bapak dan Ibu, Tuhan Allah memanggil kepada kita semua, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan. Kita kembali lagi, kalau Yesus itu adalah Rasul, kalau Yesus itu adalah Nabi, mampukah Yesus itu memberi kelegaan kepada setiap orang yang percaya? Apa mampu? Apa mampu Nabi Musa memberi kelegaan kepada umat Israel? Nabi Musa juga banyak kontroversi. Setiap kebijakan dan keputusannya. Beda. Kalau Yesus memanggil dengan lemah lembut bagi siapapun yang merasa hidupnya letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus, Yesus akan memberi kelegaan. Kalau kita percaya dan yakin akan itu akan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, ada suatu kepahitan yang luar biasa dalam hidup. Ada suatu goncangan yang harapan luar biasa hilang ditekan tsunami yang luar biasa. Sebagai manusia biasa jatuh. Akan tapi ingat, firman Tuhan, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan.
Karena setiap rencana dan rancangan yang dirancang oleh Yesus itu adalah rancangan kebaikan. Setiap rencana yang dirancang oleh Yesus bagi setiap orang yang percaya itu adalah rancangan kebaikan, rancangan keselamatan, bukan rancangan bencana. Itu yang perlu kita imani. Bapak dan Ibu, hanya Yesus yang tahu kapan mati. Hanya Yesus yang tahu kapan disiksa. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita bisa ingat toh, Yesus mati karena dia dibunuh atau karena kemauan Yesus sendiri? Saya mau tanya. Ayo gimana? Kita belajar. Yesus meninggal. Yesus mati di atas kayu salib ini dibunuh atau karena kemauan Yesus sendiri? Monggo. Ada yang dibunuh, ada yang kemauan Yesus sendiri. Bapak dan Ibu tahu toh, waktu Yesus disalibkan begini, begitu juga Bapak dan Ibu sebelum Yesus meninggal, dia berteriak, Ali ya Ali lama sabatani. Dia berteriak kepada Bapaknya di surga. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Ini Allah loh. Kita bisa bayangkan seandainya Yesus ini tidak menyerahkan nyawanya, apa dia mati? Ayo kira-kira. Apa mati? Ini logika. Kalau Yesus bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia disalibkan, kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, mati enggak kira-kira? Enggak mati toh? Enggak mati. Mau masih dipetenteng ya apa, dipaku duri bagaimana, darah keluar bagaimana, kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa demi manusia, dia tidak mati. Tidak mati. Siapapun tidak sanggup membunuh Yesus. Bolehlah disiksa, disengsara, boleh. Manusiawi. Akan tetapi masalah nyawa tidak seorang pun yang bisa mencabut nyawa Yesus dari dirinya. Hanya Yesus yang menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, barulah dia mati. Akan tetapi adakah di dunia ini orang yang meninggal 3 hari bangkit kembali? Apa ada? Ayo. Apa ada? Tidak ada. Hanya Yesus setelah mati 3 hari bangkit kembali. Tidak ada. Ini kebenaran realitas. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita lepaskan apa yang sudah kita imani. Jangan kita lepaskan. Kalau iman yang sudah ada di dalam tangan dengan Yesus ini kita lepas begitu saja. Kita percaya siapa? Yesus ini Allah, bukan nabi, bukan rasul. Kalau kita tidak percaya lagi kepada Yesus dan kita lepaskan, apa kita percaya kepada nabi? Turun dong derajat kita. Ya toh? Kalau kita sudah pegang Yesus, kita sudah Kristen, beriman kepada Yesus, kita sudah pegang Yesus, Akan tapi ada sesuatu hal sehingga kita melepaskan Yesus itu, berarti turun derajat kita. Kita percaya kepada Allah kok, kita bukan percaya nabi. Sudah benar hidup saudara dan saya ini Bapak dan Ibu. Iman panjenengan semua ini sudah benar, sudah lurus, sudah bagus. Kita tunggu kebahagiaan yang daripada Allah. Malam hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus akan memberi kelegaan buat kita bersama. Ada amin? Terima kasih, Tuhan memberkati.